Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faizah Dia Anggraini. Saya adalah pengajar mata pelajaran fisika dari SMA Negeri Jogoroto, Jombang. Dan perkenalkan, saya Eka Wahyu Jeniwanti dan saya adalah guru mata pelajaran sejarah SMA Negeri Jogoroto, Jombang. Dan saya Febe Dwi Sristari, guru mata pelajaran geografi dari SMA Negeri Jogoroto, Jombang. Tahukah kamu kalau nenek moyang kita adalah penguasa laut yang sangat disegani? Hai Sobat Maritim semua, dalam video ini kami akan membedah kolaborasi lintas ilmu dalam judul Project Grafis, Geografi, Sejarah, Fisika, Evolusi Teknologi Maritim Nusantara dari Kerajaan Sriwijaya hingga era modern. Kita akan melihat bagaimana fisika, geografi, dan sejarah bersatu membangun kedaulatan laut kita. Penasaran? Bagaimana kapal kuno berevolusi menjadi kapal canggih? Yuk, simak lebih lanjut lagi video ini. Evolusi teknologi maritim Nusantara adalah sebuah pembelajaran berbasis proyek atau yang lazim dikenal Project Based Learning yang mengintegrasikan 3 disiplin ilmu utama, yaitu geografi, sejarah, fisika untuk merekonstruksi kejayaan bahari Indonesia. Melalui proyek ini, murid berperan sebagai insinyur maritim dan navigator yang tidak hanya mempelajari catatan sejarah Kerajaan Sriwijaya, tetapi juga mempraktikannya melalui replika fisik kapal yang dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, dilihat dari aspek sejarah, lebih menekankan sebagai fondasi nilai dan inspirasi evolusi teknologi dari masa keemasan Sriwijaya hingga adaptasi di era modern, sehingga historical foundation awal mengarah pada bagaimana Sriwijaya mendominasi Selat Malaka dari kapal bercadik, kapal kunlopo atau layar tanja, sampai era modern hingga kapal bertenaga mesin. Tujuan inovasi pembelajaran adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai kemajuan peradaban maritim Indonesia dari segi sejarah, geografi, dan fisika. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan STEM. Sasaran inovasi ini adalah peserta didik kelas 11 dengan beberapa sasaran inovasi. Yang pertama, sasaran pengetahuan, sasaran keterampilan, sasaran karakter, dan yang keempat, sasaran produk. Mekanisme yang disusun untuk melakukan inovasi adalah yang pertama, tahap perencanaan, yang kedua, tahap orientasi masalah, yang ketiga, tahap eksplorasi konsep, yang keempat, tahap perancangan, yang kelima, tahap pembuatan dan uji coba produk, yang keenam, tahap presentasi dan publikasi, tahap ketujuh, tahap refleksi dan evaluasi. Terdapat 5 aspek yang dikembangkan dalam inovasi. Yang pertama, aspek pengetahuan, yang kedua, aspek keterampilan, yang ketiga, aspek berpikir tingkat tinggi, yang keempat, aspek kolaborasi dan komunikasi, dan yang kelima, aspek karakter. Beberapa kendala dalam pelaksanaan inovasi adalah yang pertama, peserta didik kesulitan menghubungkan 3 disiplin ilmu. Yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman antar peserta didik. Yang ketiga, keterampilan literasi dan analisis masih kurang. Yang keempat, terbatasnya media pembelajaran interaktif. Yang kelima, pembelajaran masih dominan ceramah sehingga peserta didik kurang dalam hal eksplorasi. Kerjasama yang dilakukan dengan berbagai pihak dalam inovasi adalah dengan rekan sejawat, dengan pihak sekolah, dengan pihak orang tua, dan yang terakhir adalah dengan pihak yang bergerak dalam bidang maritim. Proyek ini bukan sekedar membuat replika kayu, melainkan upaya kami memahami bagaimana nenek moyang kita menaklukkan samudera dengan kecerdasan sains yang melampaui zamannya.